Saya curiga jangan-jangan nanti pas 14 Februari di TPS Pak Prabowo juga nyoloknya Pak Ganjar. Hasil survei nanti saya melihat akan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Paling tidak yang dia diambil adalah pertama undecided voters, yang kedua swing voters, yang ketiga yang sudah punya keputusan tapi tidak ngomong. Biasanya ini adalah Ganjar. Oke. Ya. Kenapa? Kenapa Ganjar? Karena biasanya yang tidak mau ngomong ini memilih orang yang tanda kutip tidak mempunyai akses kekuasaan. Kan gitu ya, power dan lain-lain sebagainya, dan muncul dari bawah, lebih muncul dari bawah. Nah, jadi ini pasti bermuara. Sembako melimpah, harga murah. Lanjutkan. Bro, ini kedatangan lagi nih. Salah satu akademisi dan juga pakar komunikasi, men. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh. Ini gue belum kenal nih. Lo belum kenal? Gue cuma denger namanya. Wah, ini salah satu legend komunikasi nih, pakar nih. Ya, udah sempat datang juga di belak-belakan. Nah, ini sekarang yang kedua kalinya. Yuk, gue kenalin ya. Siap. Bang Emrus Sihombing. Terima kasih atas undangannya. Saya cuma kenal ini pakar, dia di UPH. UPH, Bang. Dosen tetap pasca sarjana di UPH. Waduh. Khusus di bidang ilmu komunikasi. Nah, Bang. Ya. Ini kan abis debat nih. Betul. Tanggal 7 kemarin ya kan? Betul. Nah ini kita tapping tanggal berapa? 8 ya guys? 8. Nah tanggal 8. Ini kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Boleh. Saya nih orang awam sama Erwin pengen nanya-nanya nih pakar komunikasi mengenai debat. Iya betul. Tapi sebelum itu, masuk ke debat itu, Iya. ada yang heboh tuh. Wah, apa itu? Dari di X, di berita ya kan? Oh. Sebelum debat katanya. Gue paham maksud lo nih. Iya kan? Apa itu? Pradebat itu udah ada yang ngobrol-ngobrol Ada dulu pertemuan. berdua. Ada pertemuan. Ya Jokowi dengan Prabowo. Ya. Oh, itu viral itu. Nah, yang di ruang kaca itu. Nah, Iya, ini menurut Bang Emrus. Iya. Analisa. Namanya boleh dong. Boleh. Ini sebetulnya apa sih? Mereka itu mau apa dia? Baik. Menggambarkan apa? itu? Saya kira dari sudut konsep komunikasi. Oke. Tidak Gimana, kita gimana, tahu gimana? apa yang mereka bicarakan secara lambang verbal. Tetapi non verbal ada sesuatu yang disampaikan kepada publik. Saya bertemu nih salah satu kandidat calon presiden kita. Ya. Padahal presiden itu harus netral. Ya. Ini menunjukkan secara simbol non verbal bahwa Joko Widodo semakin eksplisit memberikan dukungan kepada Prabowo. Sementara posisi beliau adalah sebagai presiden. Kan begitu. Nah, beda kalau memang pertemuan yang dulu di istana kan dipanggil tiga-tiganya itu. Ya. Itu netral. Tapi kalau hanya satu yang ditemui Prabowo dan tidak dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain, saya kira publik bisa memaknai kenapa simbol verbal maupun non verbal, pesan komunikasi tak bermakna, manusialah yang mempersepsikan, manusialah yang memaknai, manusialah yang memahami. Nah, oleh karena itu ini karena pesan komunikasi sangat kontekstual. Karena konteksnya adalah dalam campaign kita sekarang, ada pertemuan tersebut. Sehingga publik bisa saja dimaknai sebagai pemberian dukungan. Kalaupun itu antara hubungan presiden dengan sebagai menteri, yaitu Prabowo, Menhan, kan bisa di istana negara dilakukan, diundang datang dan lain sebagainya. Kalau bicara katakanlah siapa itu teman dari istana itu menyampaikan Dwi Payana mengatakan bahwa Ari Dwi Payana. mengatakan begini. Wah, karena makanan sari rasa di sana nuansa rasa ya, seribu rasa. Coba saya bang. Artinya seribu rasa enak banget. Emang tidak ada di istana yang seribu rasa itu, kan gitu kan? Jadi janganlah dibuat argumentasi pembenar. Saya terus terang, saya kira kawan itu doktor itu, saya tahu akademisi. Janganlah mencoba sesuatu memberi pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan manipulasi persepsi publik, karena publik sudah paham betul. Jadi tidak bisa dikatakan, wah karena ini maka ini nuansa makanan lebih enak di sini sebelum mencoba rasanya di istana negara aja. Kecuali ada pertemuan tanpa disengaja, tidak didesain. Kalau ini udah pasti didesain. Ini berarti menurut Bang Emrus ini bukan spontan gitu ya? Oh tidak. Jadi ini blunder bang sebenarnya. Saya kira bisa dimaknai ke sana dalam konteks netralitas presiden gitu ya, bisa dimaknai ke sana. Nah, kalau misalnya katakanlah faktor kebetulan bertemu seperti itu, nggak mungkin presiden datang dia sendiri.
pasti dengan pengawal. Dan kemudian presiden itu jabatannya 24 jam loh Bang. Iya. Jadi tidur aja pun Bapak Presiden. Artinya fasilitas yang pertemuan itu menggunakan fasilitas negara loh. Paling tidak fasilitas pengawal kan. Tapi ada yang bilang sebagian, loh kalau emang niatnya si doi itu jelek, kan bisa tuh ketemu sama si Menhan itu di tempat tertutup. Diam-diam. Nah ini kan terbuka. Nah itu gimana itu? Berarti ada Menjawab pesan yang itu. disampaikan kepada publik yang juga dibaca oleh banyak orang bahwa menunjukkan semakin jelas dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Sementara secara normatif, secara idealis, secara konstitusional dia harus netral. Kenapa? Karena dia adalah presidennya Ganjar, karena dia presidennya Prabowo, karena dia presidennya Anies. Jadi di posisi yang netral, baik menggunakan lambang verbal maupun non verbal, tapi saya bisa maklumi juga kenapa terjadi. Kenapa sampai begitu Bang? Sampai apa ya? Karena terus terang, karena kepentingan politik di balik itu ingin menunjukkan bahwa ini keberpihakan saya, padahal itu kontraproduktif. Padahal Panik nih, Bang. itu kontraproduktif Iya. buat presiden sendiri. Iya, kenapa? Karena persepsi publik akan mengatakan, oh tidak netral, kan tidak baik juga. Apa ini panik Bang? Tanda-tanda panik. Bisa saja dimaknai ke sana. Artinya bisa saja menurut Bentar. analisis. Nah. Yang panik itu presiden atau paslon itu. Nah makanya saya tanya nih, Nah. apa dua-duanya panik? Jadi gitu? kalau menentukan itu kan harusnya kita interview salah dua-duanya mereka. Tetapi bisa nggak kemungkinan salah satu panik atau salah satu atau dua-duanya panik? Bisa saja seperti itu gitu kan. Jadi publik itu bebas memberikan pemaknaan itu. Oleh karena itulah hati-hati dengan liar ya? Iya, Persepsi sangat publik liar. itu. Liar, nggak bisa dikontrol. Oke. Artinya bahwa karena secara ideal, secara normatif, secara konstitusional Pak Joko Widodo harus netral lah. Dan itu mutlak harus kenetralitasan itu. Tetapi dengan kecuali memang kemarin setelah pertemuan itu bertemu lagi dengan Ganjar, bertemu lagi dengan Anies, baru ada posisi netralitas itu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Dilakukan. Pertemuan setelah 4 mata Tapi itu. bukan dengan Ganjar dan Anies. Oh. Dengan siapa itu? Dengan yang Ayo, bilang Kang, itu. Dengan yang bilang gitu ya. Yang bilang itu waktu itu. Yang BLT sama itu dari Pak Jokowi. Oh, itu Siapa yang itu? apa itu bantuan tunai itu. Ini jadi masalah juga nih. Ayo bantuan siapa? tunai. Nah itu. Aduh, kan ada salah satu mengatakan ini bantuan dari presiden kan gitu. Nah, kan. itu dia, ketemunya sama baik, itu. nggak boleh itu. Padahal kita itu kan atau para akademisi, para ilmu sudah mengatakan itu APBN, uang negara. Nah Bang, Maka- coba terangin ke adik-adik. Itu bansos Nah, sama BLT itu dari uangnya Zulkifli Hasan sama Pak Jokowi bukan? Kagak dah. Oh bukan. Tegas banget ini. Tegas itu banget milik ini. bangsa dan negara, uang negara. Oke. Nah, dan undang-undang yang memutuskan itu harus dikasih dan itu hak daripada penerima gitu ya. Oke. Tetapi ketika itu diberikan harusnya saya sudah katakan di ruang publik. Pas masa kampanye kan ada pandangan mengatakan hentikan dulu lah. Kan 1 bulan nggak ada masalah kan gitu ya. Tapi ada pandangan kan butuh BLT nggak mungkin di stop. Ya. Nah, alangkah baiknya ada solusi yang pernah saya tawarkan. BLT katakanlah di Jawa Tengah atau di mana kerjasama saja dengan para kandidat calon presiden. Di kemana ini kita bagi? Gitu kan? Jadi netral kan? Jadi bersama-sama memutuskan. Misalnya katakanlah Anies, Ganjar, Prabowo dan Presiden Joko Widodo 4 orang mereka ketemu di daerah ini kemana kita salurkan ini? Itu kan bagus. itu kan ideal ya Kan Bang. bangsa ini kan dibangun dengan idealisme. Oh, iya. Apakah bangsa ini dibangun dengan pragmatisme? Nah yang Kan itu. Nah yang ternyata yang sana kan begitu Jadi Bang. ketika negara dibangun atas pragmatisme, itu menunggu negara ini bisa menjadi permasalahan besar. Harus kita pada baris idealisme, yaitu apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, katakanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan harus ke sana basisnya. Ya. Jadi politik itu harus berbasis kepada idealisme, berbasis kepada nilai, berbasis kepada etika. Karena politik itu kan bicara trust. Betul. Nah, tetapi tidak idealis, pragmatis, orang tidak percaya. Nah ini berarti yang ya. ngomong-ngomong seperti ini politisasi bansos atau bukan sih kalau ini? Termasuk nggak? Baik, saya kira bisa kita lihat dulu. Bansos ini siapa sekarang menyalurkan? Kan begitu. Ya. Kalau bansos ini secara pembagian tugas, job description kementerian harusnya Menteri Sosial. Sekarang bukan menteri sosial. Nah, saya coba dengar. dicek dulu lah. Nah, kalau memang itu dilakukan oleh Kementerian Sosial, karena itu job description-nya bagus sekali. Nah, apakah dipindahkan kepada badan tertentu untuk membagikan? Ini unfair kalau itu terjadi. Mari kita publik atau masyarakat atau media mengkontrol dulu pembagian itu. Oleh karena itulah jangan karena kita katakanlah kampanye dan dekat pemilu dan lain-lain, lalu bansos ini
dibagikan oleh orang lain. Saya kira Menteri Sosial harus berbicara ini. Kemana, siapa yang membagi? Nah ini yang membagikan BLT? kan Menteri Perdagangan kan. Nah, itu. Udah itu kan dia bilang kan, bansos dari siapa asalnya Dari ini. siapa asalnya. Nah, itu contoh kan? Iya. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan tugasnya tidak sesuai dengan fungsinya, maka apa yang terjadi? Disorder sosial, ketidakteraturan sosial, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Misalnya contoh, katakanlah saya sebagai dosen, oke, di kelas. Harus berfungsi saya sebagai dosen. Tetapi apakah saya penumpang di Metro Mini atau di bus jadi dosen? Teman-teman, kita kuliah hari ini. Orang gila apa katanya kan? Artinya terjadi disorder sosial. Ketika orang berperilaku tidak sesuai dengan statusnya pada saat itu, bisa dimaknai orang sebagai orang yang menyimpang, disorder sosial, dan bisa dimaknai sebagai orang tanda kutip gila kan? Nggak boleh, karena manusia ada multi status, multi peran, dan kita harus berperan sesuai dengan status kita pada saat itu. Status kita kan banyak, Bang. Misalnya di rumah, status saya ada 2, ayah dan suami. Nah, di ruang tamu saya ayah, gitulah. Di kamar saya nggak usah jelaskan kan, gitu kan? Iya kan? Jadi artinya harus multi status, multi peran. Nah, kalau pembagian BLT dilakukan oleh menteri yang bukan bidangnya, itu jadi ada nanti menteri semua urusan kan? Jadi 2 nanti menteri kita. Ada itu, iya. Kemarin kan ada diwacanakan itu dari kampung saya itu. Iya kan? Menteri semua urusan. Ini nanti jangan-jangan ini menteri 1,5 urusan atau semua urusan. Kalau seperti ini layak nggak sih sebetulnya presiden itu melakukan teguran kepada menteri yang bersangkutan, bawa-bawa begitu, bansos gitu asalnya dari ini. Gitu. Nah, kalau pertanyaan gua, kalau di negara Konoha itu ini restu Konoha, dari ya? restu dari mana presiden gimana? Nah itu susah ya. Iya, Nah makanya. makanya kita jawab. Kalau ini Makanya kan di kita Indonesia. tanya. Iya. Kalau misalkan di Indonesia itu sebetulnya layak nggak Ya, dikasih kita mau teguran? dengar dari Baik, cerita kalau- dari Abang. Karena Ya. kalau di Konoha nih kata Erwin, boleh aja gitu ya. sampai sekarang belum ditegur-tegur nih. Bukan Malah belum tegur malah lagi, langsung kalau ya. misalnya Jadi begini perilaku manusia ini, gitu ya. Iya. Jadi ada yang disebut perilaku yang katakanlah by design. Iya. By design memang dirancang seperti itu. Ada perilaku berbasis kepada ideologis yang ideal. Nah sekarang kalau tidak ditegur, karena itu bukan fungsinya dia, artinya menjadi disfungsinya yang tidak membagi bansol. Kalau tidak ditegur oleh pimpinannya, berarti ada di situ sesuatu pembiaran. Pembiaran itu tidak baik dalam konteks relasi sosial. Saya beri contoh gini. Jadi hati-hati loh abangku ketika kita ada melakukan sesuatu tapi kita tidak tegur, gitu ya. Sesuatu itu katakanlah tidak sesuai normatif, tidak sesuai idealnya. Gini. Gimana? Contoh dari segi bahasa filosofisnya. Netral saja kita. Pada krisis amoral, kita bagian dari amoral itu. Ya. Artinya ketika orang menyimpang, kita tidak tegur, kita bagian dari penyimpangan itu. Itu Ya, maknanya. ya. Jadi ini menyimpang nggak? Menyimpang, Menyimpang. jelas. Karena yang membagikan itu adalah Kementerian Sosial. Tugasnya, job description-nya. Berarti sama saja tidak ditegur berarti tidak menghargai Menteri Sosial. Nah ini jadi bagian daripada ketidakteraturan sosial. Jadi oleh karena itulah maka selalu orang yang bertindak seperti ini adalah orang-orang yang pragmatis. Orang-orang yang politisi haus akan kekuasaan. Tapi berbeda kalau politisi yang idealis. Contoh. Gimana? Katakanlah Nelson Mandela, contoh tokoh dunia ya kan. Iya. Pada saat itu dia pada saat dia presiden kemudian tidak jadi presiden. Pada saat mau jadi presiden untuk kedua kalinya atau keberapa kalinya dia tidak mau mencalonkan diri. Gitu. Kan padahal dia tahu akan menang. Iya. Karena dia tahu tanggung jawabnya itu bahwa aku serahkan kepada orang lain. Nah, oleh karena itulah kalau misalnya ada pemimpin mengatakan 3 periode, perpanjangan waktu, baru menjadi 2,5 periode, karena ada anaknya kan, 2,5 periode kan boleh dikatakan, itu kan memaksakan kehendak, nggak boleh seperti itu. Idealisme harus dipegang sedemikian rupa, pemimpin itu yang kita lihat adalah idealismenya. Sehingga nanti seperti Nelson Mandela, sekalipun dia tidak presiden lagi dan kemudian telah dipanggil maha kuasa gitu ya, sudah dipanggil maha kuasa, harum nggak namanya? Ya. Ini pertarungan antara katakanlah tanggung jawab. Jadi tidak sekedar kita haus akan kekuasaan, jangan. Itu pemimpin di mana, Bang? Hah? Pemimpin Saya nggak di tahu di Konoha kali ya atau di mana ya. Itu di Konoha. Nggak tahu. Mungkin jadi di Konoha. Di Konoha. Itu di Konoha, Win. Ya, ya. Oh, gitu. Minum Bang. Saya kalau udah bicara Konoha serem Bang. Saya minum dulu Bang. Oke, Bang. Iya. Kita udah paham sekarang. Yuk, Iya. sekarang kita
masuk ke debat kemarin nih. Wah menarik itu bang. Waduh. Aku tunggu sebelum lanjutkan. Aku kesimpulan ada. Oke, kesimpulan dulu. Kesimpulan baru diuraikan. Iya, Kan? iya. Jadi Ganjar Pranowo menjadi kepala komunikasi, Prabowo menjadi ekor komunikasi. Akibat perilaku komunikasi daripada Anies Baswedan. Itu kesimpulannya. Jadi kan Anies Baswedan tiba-tiba kan tanda kutip menyerang kan, mengkritik, gitu, macam-macam kritik mulai dari awal. Saya juga nggak nyangka gitu kan. Striker tuh. Wah, striker, penalti itu, gitu kan. Nah, sehingga waktu Pak Prabowo habis untuk memikirkan itu, mengcounter itu, jadi menjadi ekor dan dia menunjukkan emosionalnya juga. Nah berarti ada benernya juga dong, ada yang orang bilang pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Ini si paslon 01 lagi nyerang nih ya? Iya, menurut saya. Menyerang itu sementara karena paslon nomor 2 tidak siap diserang. Tidak siap diserang. Oke. Apa itu ngomong apa katanya? Ini kan Apa sih? Omon-omon itu sebenarnya bahasa Uzbekistan itu bang, jaga keselamatan. Oh itu artinya itu. Iya, jadi abang jadi bagaimana? Hati-hati ya bang. Enggak, saya belum tahu kan, saya nanya ini. Jaga keselamatan artinya. Saya juga nggak ikut-ikut itu biarin aja. Tapi yang menarik itu Win, itu adalah apa? Kok selama debat itu Pak Prabowo bilang bahwa ini kayaknya Pak Ganjar itu satu bacaan sama saya. Gurunya sama. Gurunya sama 3 kali. 3 kali dia bilang. Iya Gurunya kan? sama. Ikut Pak Ganjar. Saya curiga jangan-jangan nanti pas 14 Februari di TPS Pak Prabowo juga nyoloknya Pak Ganjar. Bisa jadi loh. Karena itu perilaku tidak disengaja kan. Gitu. Jadi perilaku yang tidak disengaja kan karena mendukung pandangan dari Ganjar gitu ya. Perilaku yang tidak disengaja itulah perilaku natural. Yang aslinya. Beda kalau kita bikin konsep, bikin narasi atau pidato, itu sudah kita desain. Kita rubah katanya, kalimatnya dan lain-lain. Udah penuh kepentingan. Tapi ini spontanitas. Jadi bisa saja nanti pas nusuk Ganjar nanti dia gitu kan, bisa saja. Wah ini yang aku setuju kan gitu kan. Dan boleh jadi menurut saya bahwa para pendengar kemarin, jujur saya mengatakan ini, bahwa para pendengar memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ganjar. Kenapa? Dia bisa menjelaskan program itu, bisa runut, bisa sistematis. Sementara Anies dan Prabowo bertanda kutip menghabiskan waktunya untuk katakanlah tanda kutip ya saling serang. Saya kira kan ada diserang Prabowo juga dia soal etika. Oh iya terus. Jadi sebenarnya saya melihat ini derby ini. Ini adalah kesempatan menurut saya tanpa didesain sangat mutlak menguntungkan Ganjar Pranowo dalam perdebatan itu. Maka coba sentimen positif sekarang, ya dari dibuat oleh berbagai media sentimen positif kan itu hampir 80%. Ganjar sementara mereka jauh di bawah. Maka jadi heran bagi saya bang. Sentimen positif diberikan kepada Ganjar oleh publik gitu atau media massa gitu ya. Tetapi masih ada orang-orang teman-teman di sebelah pendukung Ganjar mengirim WA ke saya hasil polling dan seolah-olah tertinggi. Logikanya gimana? Nah itu juga gitu. Bang, polling itu bang, lucu kan bang. Betul. Ya tapi kan itu polling medsos aja sih biasa aja, itu kan ada bot-bot semuanya bro. Jadi begini, perlu kita bongkar metodologinya. Ya gimana? Aduh sederhana membongkar itu. Saya sudah bilang, saya kasih contoh ya. Contoh satu. Kan Kodari pernah mensurvei tingkat kecerdasan wakil presiden. Ya kan? Yang tertinggi Gibran. Iya, Pak Mahfud kalah itu. Mahfud secara logika, Mahfud kalah loh itu. Iya. Nah, itulah manipulasi metodologi. Kenapa? Kalau kita mengukur kecerdasan spiritual, kecerdasan katakanlah emosional, baru mengukur atau kecerdasan kita. Sumber datanya siapa? Orang yang kita ukur, bukan orang lain kita tanya. Tes IQ bang ya padahal sejam kelar bang ya. Kan ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Orangnya, tapi oleh Kodari ditanya orang. Waktu itu kami debat loh di CNN. Saya bilang gitu, ini salah sumber datanya. Saya bilang, kalau mahasiswa saya ini saya usir dari kelas. Saya bilang, untung saya bukan mahasiswa bapak katanya. Ini kadang-kadang pensurveyor ini ada kepentingan. Satu, gitu ya. Jadi kita harus lihat, kalau ini variabelnya, kecerdasan, iya sumber datanya yang diukur, bukan orang lain. Misalnya, kecerdasan abang, diukur saya yang ditanya. Bagaimana jalannya? Dari mana aku tahu abang cerdas atau tidak? Hanya abang yang tahu. Ini contoh. Ya, itu relatif kesukaan orang kan tahu nggak, Dia bilang begini, saya 20 tahun lebih survei. Ayo adu debat metodologi, aku bilang.
Kan kemampuan bukan karena 20 Saya tahun, lihat, 30 tahun. Gue lihat men di CNN waktu itu. Boleh Times itu. Gitu. Nah, baru kemudian ada lagi faktor yang perlu kita kupas lagi metodologinya nih. Kedua adalah pendanaan. Beritahu sumber dananya kalau ada kejujuran. Basis daripada survei adalah menyampaikan kejujuran. Jadi dalam suatu penelitian atau survei harus jujur, itu harus dipegang. Salah boleh, lupa boleh, silap boleh, tapi harus jujur. Nggak boleh bohong itu ya? Tidak boleh bohong. Merekayasa data dan salah satu kejujurannya adalah sumber pendananya, beritahu dong. Misalnya, gue survei ini, misalnya Kodaring bikin, boleh dong. Sumber dananya Emrus ini, nggak apa-apa. Walaupun saya bisa saja mendanai kalikan. Nah, halo Bang Godari, hak jawab nanti di sini ya, datang ya. Kita undang. Jadi artinya, misalnya ini contoh. Jadi bisa beritahulah sumber dana. Karena apa? Biar kita tahu objektivitas, netralitas gitu ya. Kalau sumber, bahkan ada Prabowo mau ngomong loh. Coba dikutip itu, dicek nanti saya kirim gitu ya. Bahwa Prabowo tentang survei tergantung siapa yang bayar. Coba klik, keluar itu langsung. Ya nanti kita tampilin di insert. Iya, Kita ada tampilin itu. di insert. Jadi survei itu tergantung daripada siapa yang bayar. Ada itu kalimat itu. Baru ketiga. Apa? Kalau mau kita dari segi psikologi pertanyaan. Misalnya abang calon presiden, ini calon presiden. Aku merapat ke sini, gitu kan? Nah, lalu pertanyaannya adalah urutannya dari kiri ke kanan. Nah, beliau ini di nomor kiri, abang selalu nomor kanan. Psikologisnya orang yang belum mengambil keputusan daripada tidak enak memilih dipilih sebelah kiri. Jadi selalu abang ini menang. Harusnya diacak secara merata, berganti di kiri di kanan. Demikian juga atas bawah. Nah, psikologis. Gue jadi ingat surat suara yang cuma dua itu. Iya itu tuh. Nah, itu menarik lagi. Ya itu. Itu Tunggu. nanti survei dulu nih, Bang. Setelah survei baru nanti survei dulu, ini. kita Survei dulu. debat. Aku penasaran itu nanti ya gitu. Nanti. Oleh karena itulah Itu maka nanti. psikologi pertanyaan itu. Jadi harus diacak secara merata, gitu ya. Baru bisa nggak kemungkinan populasinya. Metodologinya tidak salah, tapi populasi di sini diteliti, populasi ini tidak diteliti. Gitu ya. Kemudian kita melihat penduduk Indonesia yang punya hak suara itu kan sekitar 200 juta lebih. Ya, kalau misalnya margin of error-nya 3%, bisa dengan rumus Slovin. Apakah memadai? Kan prinsipnya adalah semakin banyak sampling, semakin bagus. Karena rumus statistiknya, kalau simbolnya disebut adalah X bar mendekati mu. Rata-rata sampling harus mendekati rata-rata populasi sehingga homogen. Nah, semakin banyak sampling, semakin bagus, kan begitu. Nah, harusnya mereka bertanggung jawab tidak sekedar hanya 1.000 atau 1.000 sekian itu, 10.000 atau berapa itu, harusnya banyak dibikin. Sehingga bisa mengakui apa? Umur, usia, lokasi, geografis, pendidikan, maka biayanya mahal. Bro, bikin lembaga survei kita tahun depan. Sekarang balik lagi ke debat, Bang. Ini fokusnya. Betul. Banyak yang bilang kan, Bang, debat kemarin itu Pak Prabowo jadi bulan-bulanan Anies dan Ganjar. Itu benar nggak? Karena sebelum debat ini ekspektasinya, udah ketemu sama Presiden Jokowi ini pasti dapat bekal-bekal atau dapat support. Tapi tiba-tiba udah ketemu pelatih. Terus kan datang sama anaknya gagah kan begitu. Nah, terus tiba-tiba pas debat ini kok netizen yang maha julid bilang, wah ini blunder ini. Jadi bulan-bulanannya Ganjar sama ini Anies. Menurut Bang Emrus gimana? Kenapa ini jadi bulan-bulanan tuh? Kenapa? Saya melihat dalam segi komunikasi. Saya lihat itu terjadi secara natural. Tetapi di latar belakangnya apa yang ada di dalam hati. Hati Ganjar sama pun hati Anies. Karena mereka pada posisi yang boleh dikatakan tidak menggunakan fasilitas negara. Kan begitu ya. Jadi ada secara sosiologis ketika orang homogen, ketika orang tertindas, ketika orang dijolimin, biasa akan menyatu. Tetapi itu secara natural, bukan by design. Nah, sehingga mereka ketika perdebatan itu terjadi, maka yang mulai menyerang itu adalah Anies Baswedan dengan data dan fakta, dan kemudian baru Ganjar pun memberikan pandangan. Saya menyebutnya tidak menyerang, tetapi memberikan fakta dan data yang sangat tertulis, gitu ya, yang sudah valid, yang tidak teruji, sehingga posisi Prabowo menjadi dalam posisi tidak nyaman lah. Makanya ngajak ngopi di luaran terus kan. Oh gitu ya. Ini kan mau nunjukin data di luaran gitu. Nah, terus gimana, Bang? Terus. Apa ini juga pengaruh itu nggak, Bang? Karena pada awal-awal juga Anies itu kan nyerang soal data dia punya tanah dan segala macam. 340.000 hektar. Ya, jadi pada saat itu
Ya tiba-tiba ya karena panik dan itu ya akhirnya ya sudahlah, kan kemampuannya memang Buyar punya. atau gimana? Itu menarik itu angka itu. Artinya kalau menurut catatan saya coba dikonfirmasi nanti Bang ya, Iya. bahwa data yang pernah diucapkan Pak Joko Widodo kalau nggak salah Betul, ya, betul, ketika betul. debat dulu Ya, dengan 2019. 5 tahun yang artinya lalu. bahwa kalau itu dari situ berarti valid dong. Betul. Tervalidasi karena sumber datanya Jokowi. Coba dicek dulu. Kalau Ya. itu artinya apa? Bahwa Prabowo menguasai sebidang tanah berapa ribu tadi? 340.000 hektar. 340.000 hektar, nggak tahu saya sebidang mana lagi itu ya. Iya. Nah, terbayang nggak oleh kita PNS, TNI, Polri yang sampai sekarang boleh jadi ada sebagian yang belum punya rumah, sepetak rumah. Sementara ini kan luas banget tanahnya. Jadi oleh karena itu logika saya nggak bisa terima gitu loh. Di mana keadilan itu? Di sisi lain ada masyarakat, rakyat, PNS, rakyat juga loh. Iya, Ada iya. di Jakarta ini Bang, kalau mau jujur, di belakang-belakang gedung ada yang tidak layak rumah tinggalnya. Iya. Gitu ya. Satu rumah saya sudah lihat itu tidak ada kamar tidur. Sementara ada anaknya, laki-laki perempuan, ada suami istri dan lain-lain. Sementara ada calon presiden kita yang dikatakan Bung Anies dengan sekian ribu. Aduh, sangat tidak adil, sangat tidak adil. Jadi artinya orang yang mengatakan keadilan tapi perilakunya tidak menunjukkan keadilan, ini kan bisa menimbulkan distrust loh oleh masyarakat. Oleh karena itu, apa yang diucapkan harus sesuai dengan tindakan. Berapa ribu tadi? Luar biasa banget tuh. 340.000 hektar. Luar biasa, orang rumah saya aja Dan itu disangkal juga sama Pak Prabowo. Nah, tapi penyangkalan itu saya kira sulit diterima karena Anies menurut yang saya dengar itu mengutip sumbernya Pak Joko Widodo. Pak Jokowi yang Sementara berdebat, yang debat yang lalu. Sementara Pak Joko Widodo kan gurunya tanda kutip. Gurunya Prabowo kan tanda kutip loh. Nggak mungkin lah begitu ya. Kalau memang itu hoax gitu ya, tuntut dong Anies sekarang. Berani nggak nuntut? Nah, kalau dituntut nanti Anies dituduh hoax misalnya, ya saksi Pak Joko Widodo. Itu kan sederhana melihatnya. Ya, Terus netizen juga banyak yang kaget, katanya kampanyenya kan gemoy. Tapi ternyata kok kayak begini kan. udah gak ada game. Iya, ini sekarang jadi udah terbuka semua kan. Kalau kemarin itu periode pertama kan gemoy-gemoy. Oh, ini Sekarang udah nggak sempat gemoy dia. Gak sempat Iya. game. Karena penalti langsung tendangan. penalti. Wah. Itu kayak Menit shock pertama, ya, iya menit kayak shock loh dia. pertama langsung bang. Itu kayak shock loh dia, iya Iya, kan. nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Ya, sama saya Tetapi juga. dari segi perdebatan itu, yang memetik hasil dan dimanfaatkan atau bukan dimanfaatkan, posisi Ganjar pas di tengah, simbol nonverbalnya, dan kemudian Ganjar memberikan suatu pandangan-pandangan, jadi lebih leluasa Ganjar memberikan pandangan-pandangan, analisis, sementara mereka ini menghabiskan waktu dengan Tapi saling memang membela, saling menyerang. Ganjar memang lebih siap kan. Oh Bang. iya, Kelihatan, makanya iya. mau Kelihatan apapun ya. ceritanya kedua ini memang Data sebetulnya dan juga ini. nggak imbang. Gitu. Iya, Data iya, dan iya. apanya memang nggak imbang. Mohon maaf, saya harus katakan, Ganjar ini orang hebat. Iya. Saya tahu beliau ini. Saya setahun bersama dia ketika saya penelitian disertasi saya S3. Saya bukan pegawai, tetapi untuk disertasi saya mendampingi dia salah satu key informan saya. Dia luar biasa hebat banget. Logikalnya, daya nalarnya, kritikalnya, baru bersahabat. Baru kemudian kita lihat ketika dia di DPR pusat 2 periode, saya kira dia termasuk tokoh yang dikagumi dalam suatu perdebatan di internal. Berikutnya Bang, ada yang luar biasa di Jawa Tengah yang belum pernah terungkap di ruang publik, yaitu apa? Pelayanan publik yang sangat bagus, yaitu setiap kepala dinas harus mempunyai akun sosial media. Dan ini terakses, terkonek dengan handphonenya Pak Ganjar. Jadi ketika permasalahan di dinas, katakanlah kependudukan dinas apa ada masalah, rakyat bisa mengadu, lalu langsung terkonek ke handphonenya Pak Ganjar. Pak Ganjar langsung melihat, langsung ditelepon kepala dinas. Sudah bosan ya jadi kepala dinas. Wow. Kalau itu dilakukan dan jadi presiden kita, menteri tidak bisa macam-macam. Iya. Iya. Jadi tidak ada lagi menteri, berproses lagi di KPK sana, kan ada itu. Tapi ada yang menarik loh perdebatan kemarin. Apa? Sangat yang menarik itu, tanpa disadari gitu ya. Ada kritikal yang sangat bagus, Ganjar bagus banget. Jadi soal katakanlah internet ya, struktur pembangunan internet. Ya, tapi tidak boleh dikorupsi, kan begitu? Oh iya. Ada kalimat itu Iya. Menteri mana yang melakukan korupsi terkait itu? Iya, kita semua tahu ya. Iyalah, itu tapi Anies tidak paham. Iya. Gak sadar dia,
Kan gitu. Ini bagus banget dia menyampaikan. Ya, tapi paslon ini partai pendukungnya pasti paham itu. Itu luar biasa banget, Iya, tapi tidak boleh dikorupsi. Iya. Yang diduga melakukan korupsi tentang itu diduga ya. Iya, Tapi iya. udah diputuskan udah belum. Belum, Ah, belum. diduga lah kita Diduga, sebut. diduga. Nanti kita diajukan lagi ke pengadilan fitnah gitu kan. Tapi ada juga nih netizen yang maha julid. Dia bilang, orang yang jadi menteri pertahanan itu kan Pak Prabowo. Kenapa waktu di debat kemarin kok lempar bolanya ke Menteri Keuangan terus Sri Mulyani? Nah itu kenapa tuh? Itulah ketika Itu lempar bolanya ke situ, lempar bodinya ke situ. mengenai anggaran itu kan. Anggaran. Itulah ketidaksiapan. Harusnya sebagai seorang pemimpin bicara tentang tupoksinya harus gentle. Ini bagian tanggung jawab saya. Gitu kan? Ya. Artinya begitu diputuskan oleh keuangan, Kementerian Keuangan dan apapun bersama, ini bagian dari keputusan saya. Oleh karena itulah maka Prabowo kemarin mengatakan ini keputusan semua partai kita di anggaran dan lain-lain. Iya. Ya tetapi penerima keputusan, pelaksana keputusan, pengeksekusi keputusan itu Prabowo nggak boleh lagi. Jadi misalnya, katakanlah kita bertiga ini diputuskan, kita bersama memutuskan, jadi ini menjadi tanggung jawab saya. Kalau ini gagal atau ada apa, nggak boleh sekat, kan kalian yang memutuskan. Bang, Jadi saya putar sedikit aja. Iya. Jadi kalau itu mengalihkan ke abang, padahal itu keputusan sudah diserahkan ke saya, sama dengan kata Pak Gus Dur. Ya TK gitu ya. Aku hanya mengutip loh. Iya. saya mikir gini malah Bang, dia bicara seperti itu Bang, sebenarnya kenapa namanya Bang ya? Dalam arti sebenarnya itu menunjukkan Kompetensi dia untuk melobi dong. Dia kan harus berbicara dengan Menteri Keuangan bahwa ini penting dan segala macam di rapat segala macam. Kalau memang yang seperti itu aja dia nggak mampu dan akhirnya dia menyalahkan Menteri Keuangan, masa kayak gini mau jadi presiden Bang? Betul, makanya kalau sudah diputuskan, Betul. harus aku tanggung jawab. Betul dong. Jadi sama dengan misalnya, saya punya pengalaman sebagai pernah saya pembantu Dekan 3 dulu udah berapa lama gitu ya. Saya ambil keputusan. Karena mahasiswa saya meminta begini-begini, oke, untuk outing kemana, saya putuskan tidak. Saya bilang gitu. Iya. Kan segala konsekuensi dari keputusan saya itu, saya harus tanggung sebagai pemimpin. Jadi tidak boleh lagi, wah itu kan karena undang-undang, karena peraturan, nggak bisa begitu. Jadi seorang pemimpin harus sebagai seorang leader yang bisa mengambil suatu keputusan ketika itu menjadi kewenangannya. Nggak boleh lagi lempar batu sembunyi tangan lagi. Kalau mau Seperti dia itu. berdebat waktu pada saat pembuatan anggaran itu Betul. kan dia Atau ditolak. Ditolak atau apa Atau kan dia di ditolak situ atau dong. kalau ini keputusan kita, aku mundur dari menteri. Nah. Oh mantap kan begitu. Budaya mundur itu harus dibiasakan loh. Emangnya kita di Jepang. Iya. Kalau di Konoha sih mundur semua. Iya, Bu. Kalau di situ sih, waduh, malah berlomba-lomba, Bang. Tapi yang salah boleh jadi. Apa? Maju tak gentar. Gitu Bela kan? yang bayar. Bukan. Ngeri Bang kalau Ngeri kalau memang, dikit, ngeri. ah, Saya setuju, ngeri, saya setuju. ngeri, ah. Karena dasarnya tidak idealisme. Dasarnya bukan katakanlah etika. Coba kita contoh. Kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi boleh dibawa kepada daerah. Kayak umur kan? Boleh. Karena mengikat. Harusnya Gibran kalau memang dia adalah orang yang mengedepankan etika, begitu MK memutuskan melanggar harus mundur. Tadi kukira bagus itu, maka kuambil. Sekarang karena melanggar, mohon maaf saya mundur. Jangan memanfaatkan pelanggaran itu, nggak baik. Apapun alasannya, karena gini abangku. Kalau undang-undang kita langgar, undang-undang hukum di pengadilan, kan orang itu orang bersalah, orang benar atau orang bersalah. Kalau tidak melanggar, orang benar. Kalau dia melanggar menjadi orang bersalah. Kalau orang melanggar etika kan bicara baik buruk. Kan gitu ya. Kalau sesuai etika berarti orang baik dong dia. Sesuai etikanya sopan santun dan lain-lain. Kalau tidak sesuai dengan etika maka orang buruk atau buruk. Jadi ketika seseorang melanggar etika Bang, itu orang buruk. Itu sanksi etika itu lebih berat loh Bang. Oh, itu di Indonesia. Kalau di Konoha ya, waduh. Langsung mundur. Enggak. Lanjut Bang kalau di Konoha mah Bang. Gitu ya. Iya. Jadi yang penting Wah, kalau maju mundur membela yang bayar Bang. Kalau Konoha Bang. Itu Konoha. Konoha itu Konoha tetangga mah negara mana sih itu? Tetangganya Wakanda. Itu mah apa jadi sana sah Bang. Iya, aduh. 3 periode, 5 Bang. periode. Ya. Kalau di debat ini berarti skor nih. Ini subjektif nggak apa-apa lah. Harus iya kan? subjektif. Iya kan? Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Skornya si Pak Prabowo berapa, Anies berapa, Pak Ganjar berapa. Nah, kalau kita di debat ini nih. Kalau kita kategorikan secara kualitatif. Ya. Kualitatif dulu, baru kuantitatif nanti ya.
Nah, tiga-tiganya pada posisi bagus, good. Tetapi persoalannya siapa better, siapa the best. Karena saya katakan mereka baik tiga-tiganya karena sudah calon presiden loh, memenuhi syarat loh, Yeah. menurut undang-undang dan lain. Jadi tiga-tiganya bagus. Tapi pada posisi good, better, best, ya kan? Good, better, best, yang the best Ganjar. Saya berani berdebat dengan siapapun. Ayo. Kenapa? Alasannya apa? Oh luar biasa argumentasi, sistematika, pemecahan masalah. Salah satu misalnya katakanlah persoalan Laut Cina Selatan gitu ya, yang persoalan itu. Iya, Dia kan beri solusi. Baru kemudian dia ungkapkan konsep adalah duta internet atau duta di bidang teknologi gitu ya, di bidang apa? Oh, duta cyber. Cyber. Itu bagus, konsep yang baru loh itu. Saya terus terang, kemarin saya menonton di suatu TV. Ada seorang pengamat internasional, gitu ya, di salah satu stasiun TV pendukung salah satu kandidat. Wah, mana ada duta besar cyber katanya kan? Dia lupa bahwa konsep baru bisa kita lahirkan. Bisa nggak duta besar budaya? Duta besar pelajar? Iya. Duta besar apa? Iya. Jadi kok saya melihat udah menggiring dia ini. Yang ada duta besar di negara tertentu. Diplomasi negara, padahal diplomasi sekarang udah kemana-mana. Bang. Padahal Dagang, Ganjar telah melahirkan konsep baru. Iya. Konsep baru, the new concept. Maka kalau kita berpikir kualitatif, inilah berpikir induktif. Dia melahirkan konsep-konsep baru. Oleh karena itu dia katakan duta cyber itu penting. Sehingga di dunia nanti persaingan kita tidak lagi bocor lagi data-data kita itu. Dan lain-lain kan apa itu yang di dekat Lenteng Agung sana kan ada itu yang ketuanya orang Batak itu. BSSN. Iya kan? Itu bagus, harus kita kembangkan itu. Tapi tidak boleh korupsi kata Ganjar kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu duta cyber ini sangat diperlukan. Itulah disebut the new concept. Dia melahirkan the new concept. Terus terang Bang, ini sedikit saya kasih tahu dulu secara akademis ya. Kita acap kali konsep-konsep dari bule itu kita adopsi. Kalau sudah bule mengatakan, wah kagum kita. Iya kan, model apa, model ekonomi, model ini gitu kan. Karena yang mengatakan adalah Aristoteles, Plato dan lain-lain. Padahal nenek moyang kita banyak nggak melahirkan konsep-konsep baru. Apa misalnya, kalau orang Jawa apa itu misalnya harus jangan ojo ke susu, jangan gitu. mentang-mentang. Jangan nanti malah diplesetin. Ojo ke susu. Ojo gerusa-gerusu. Tapi siapa ada yang lagi. gerusa-gerusu? Anakku arep melu. Nah, aku nggak ngerti itu. Anakku arep melu itu artinya anak saya mau ikut. Itu kan pandangan-pandangan yang menurut saya agak sedikit ke kiri kan, gitu kan. Tetapi artinya ada nggak ungkapan di bahasa Jawa yang sangat luar biasa maknanya. Nah, ajab kali kalau dari bule kita adopsi Bang. Kita keren. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh Ganjar saya beri jempol. Saya berani berdebat dengan siapapun tentang konsep baru itu. Ya. Abang cerita saya baru, oh iya ya, itu duta-duta itu luar biasa sebenarnya Bang ya. Kepikir saya gitu, duta, akhirnya ada duta budaya, duta ini memang diplomasi Indonesia yang memang membawa itu gitu kan. Bahkan Bang, ketika kita keluar negeri, walaupun tugas pribadi, kita duta loh di sana. Setuju Bang. Kita kan muka Indonesia. Iya. Begitu kita melakukan pencopetan, itu kan kita nama Indonesia yang jelas, duta kan atas nama. Itu melekat secara indirectly dalam pundak kita, nggak bisa. Betul Bang, betul Bang. Ketika kita, misalnya contoh nih Bang, saya orang Indonesia, Batak. Ketika kemanapun saya, aku adalah duta bagi masyarakat Batak. Makanya kemarin sempat disebut nama Ganjar juga kan, Nicky, Rich Brian. Oh iya, itu iya, sisi iya. yang memang duta-duta. Duta jadi kita. duta. Nah, duta kita di bidang musik. Bidang musik gitu kan. Itu Kebudayaan ya. Makanya ahli hukum internasional ini, aduh saya dengar itu dari malam. Belum mengerti ini bagaimana melahirkan. Loh, memang selama ini di politik. pemerintahan sekarang ini kalau misalnya ada sidang-sidang di luar itu cuman datang meeting pulang ya Bang. itu saya pikir. Ini kodok apa mana nih? Saya pikir nanya. Saya pikir itu dikritik Anies dulu. Dikritik Anies dulu itu. Itu benar nggak sih kalau di negara Abang begitu? Jangan datang nongol dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tetapi ada sesuatu kesan
yang ditinggalkan pengaruhnya. Maka kata Anies bagus sekali dalam konteks itu, dia sekalipun waktunya sangat singkat pidato, tapi ada kesan yang kita tinggalkan bahwa Indonesia sebagai leading lah di dalam konstelasi hubungan internasional. Hanya sayangnya juga bahwa Anies mengatakan dalam konteks ASEAN dan lain-lain kita harus menjadi leading gitu kan. Ganjar memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Apa tanggapannya? Nggak mudah jadi, tapi yang terjadi kooperatif. Memang Kerjasama. karena mungkin Anies juga nggak paham sebenarnya ASEAN itu konsensus. Jadi pada saat satu negara ASEAN itu menolak dan itu nggak bisa dijalankan. Nggak bisa dipaksakan. Makanya Nggak bisa jadi dipaksakan. ribet, nggak akan jadi-jadi. Makanya nggak akan jadi-jadi gitu kan. Jadi bagaimana mau jadi Iya, kita makanya pemimpin? mungkin Anies nggak paham itu gitu, bahwa di ASEAN ternyata keputusannya itu kan harus konsensus gitu. Betul. Benar. Nggak mungkin lah. Jadi karena atas dasar konsensus, kalau Ya. tidak konsensus kan nggak mungkin kita memimpin. Nggak mungkin, Nah, betul. bisa itu misalnya tanda kutip ya, jadi hak veto kan? Tapi Dari salah sebetulnya satu kan? berarti ada benernya dong pertanyaannya si Paslon 01. Bukan hoax dong. Berarti ada yang memang selama ini meeting di sana, cuma habis meeting pulang gitu. Itu Artinya pengaruhnya kesan komunikasinya ada kesannya nggak? seperti itu ya. Iya. Pak Anies kalau saya jadi presiden kira-kira itulah maknanya. Maka saya akan memberikan pandangan dengan waktu yang singkat, padat, tetapi terkesan atau ada suatu pengaruh. Karena gini, komunikasi itu bukan persoalan waktu, durasi berapa lama, tapi sejauh mana kualitas komunikasi sehingga efek komunikasi kita itu adalah signifikan. Di Kalau situ. misalnya ada keterbatasan komunikasi kan bisa mengutus Menlu bukan nih kalau kayak begitu? Nah, caranya sederhana Bang, dari sudut komunikasi. Jadi supaya presiden yang akan datang lah, jangan presiden yang kohana ya. Kohana. Nah, jadi artinya bahwa Menteri Luar Negeri, diplomasi, mereka sudah melakukan penjalinan, kerjasama dan lain-lain, kesepakatan dan lain-lain. Begitu presiden datang, tinggal menggongkan dengan bentuk kalimat satu atau beberapa teks atau beberapa kalimat sehingga itu menjadi keputusan internasional. Bagus sekali. Cuma persoalannya apakah diplomasi kita, para pelaksana diplomasi kita sudah hebat melakukan ini? Apakah duta-duta besar kita sudah bisa melakukan itu? Saya tidak tahu. Tapi artinya apa yang dikatakan Bung Anies suatu masukan yang sangat luar biasa bagi kita sehingga siapapun presiden kita nanti harus diperkuat di diplomasi ini sehingga ketika presiden datang berpidato ada efek secara internasional. Iya. Jangan berkesan seperti tadi itu ya. Kata Bung Anies datang itulah. meeting pulang ya, bukan. Apalagi lo yang mau itu. Aduh. Apalagi Bang yang kita bahas. Debat yang aku perlu dengar dari pakar Bang. Debat itu sebenarnya kan kita tahu semua kan wah gitu kan, Ganjar di depan sekali gitu Bang. Gitu. Baik. Tapi kan Apa karena nih? anak-anak muda ini kan juga perlu Nah, dengar. gini. Persepsi bagusnya Ganjar, apa karena Ganjar itu kayak di debat ini awalnya nggak dianggap karena kan awalnya kan debat-debat waktu itu kan ini kan biasa-biasa kan. Yang dilihat itu adalah Gemoy-gemoy. si Gemoy, terus si ini kan siapa namanya Gibran ya kan. Nah, Ganjar kan kayak di nomor 2 kan, kayak underdog. Nah, tapi begitu debat kemarin kan jadi shock juga kan. Apa yang dipersepsikan publik nih, Pak Prabowo, oh ini temanya Pak Prabowo nih. Ya. Ini menang nih Pak Prabowo Ya. nih. Tapi tiba-tiba kan 180 derajat kan. Ganjar tuh sudah jadi penengah dan juga bisa juga attack itu tadi gitu. Nah, itu Baik, sebenarnya salah kalau orang mengatakan bahwa Ganjar Gimana, itu gimana? underdog gitu ya. Ah. Karena periode pertama kemarin debat pertama itu sentimen positif tinggi juga dia, Hmm. tertinggi dari semua. Baru kalau kita lihat narasi ketika debat pertama dia lebih sistematis, Oke. lebih tertata, lebih argumentatif. Ya. Tapi memang sekarang lebih bagus lagi. Iya. Sehingga kalau kemarin itu dia di posisi katakanlah tidak begitu jauh, tetap di atas, sekarang dia melejit. Maka saya terus terang, termasuk saya yang mempertanyakan nanti habis perdebatan ini, survei Prabowo masih menang, saya pertanyakan secara logika itu. Oh, setelah debat ini kalau Iya, dilakukan survei lagi masih ya. ada Masih survei, naik, masih naik gitu. Masih saya pertanyakan. Seharusnya para surveyor itu kalau mengangkat survei Prabowo masih menang dengan logika perdebatan yang sangat bagus kemarin, harusnya mereka membatalkan survei itu. Tanggung jawab sebagai tanggung jawab moral loh. Bener. Ini gini. Setelah press conference saja kan kelihatan dari auranya semuanya kan. Jadi gini ya Bang. Nggak mau press conference. Iya, Pernyataan jalan pulang. Jadi gini ya Bang. di grup WA aja gitu. Ini tak terbantahkan kehebatan Ganjar. Oke? Oke. Andaikan para surveyor membuat survei lagi dengan kita bongkar dengan metodologi dan penganggarannya atau biaya, selain itu harusnya para surveyor berhenti. Kita Para jadi surveyor harus berhenti. Kenapa? Tanggung jawab moral loh. Oh iya. Kalau hasil survei saya masih ini yang menang, sementara ini berkualiti, nggak bagus.
Jadi harus tanggung jawab. Contoh begini. Jadi dalam suatu penelitian harus ada tanggung jawab moral, gitu ya. Ini sudah berkualitas, gitu ya. Tapi disurvei dengan tentu dengan asumsi semua benar masih tinggi, harusnya dibatalkan. Contoh gini. Ada suatu penelitian. Jadi dia harus berpihak kita kepada kebaikan dan moral. Jadi ada Sutet. Ya. Oke, disurvei. Nah, ternyata menurut persepsi publik yang ada di situ, gitu kan, bahwa 70% bahwa Sutet itu mempengaruhi kesehatan. Ya. Tidak mempengaruhi kesehatan. Tidak. Oh, tidak. Tidak. 30% mempengaruhi kesehatan. Menurut mereka kan gitu kan. Ya. Kesimpulannya tahu nggak Bang? Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa Sutet tidak mempengaruhi kesehatan 70%. Secara moral itu salah. Kesimpulan itu harusnya masih ada responden 30% mengatakan ini berpengaruh kepada kesehatan. Di situ Harus betul. jadi harus stop. moral Paham, kesimpulan, paham. moral Ya. kesimpulan, moral penarikan Ya. tidak boleh langsung generalisasi. Wah ini sekian persen, orang sudah berkualitas Ganjar kok. Ya. Bagaimana Ya. jalannya? Ya. Gitu loh. Berarti Iya. sebetulnya ada agenda tertentu juga ini. Itu makanya. Balik lagi duit siapa yang bayar? Itu makanya Oh, akademisi gitu ya? Abang Itu di mana? Kan bukan, kita harus bongkar Siapa dong. pembiayaan dari kita? Harus diberitahu itu. Duduk di sini Biar fair ya, biar Iya, fair. jadi mayoritas sekian persen. Orang tak berkualitas kawan itu kan, gosok sebut lah kawan itu kemarin kan. Nah, ini Iya. berarti ini kita nyambung Itu survei. menyangkut moral akademik loh ini. Ya, ini kita nyambung survei. Berarti ini ada ketakutan juga bahwa sebetulnya ini bisa dibuat menggiring satu putaran dong survei. Oh iya. Ada kesan seperti itu. Saya kira seperti kayak Arya Bima gini. kan statement seperti itu. Jangan kayak begitu dong, gini. Itu Saya gimana? kira gini, sederhana untuk melihatnya. Para surveyor ini pertama bagian dari konsultan kekuatan politik tertentu nggak di belakang panggung. Nah, teman-teman wartawan bisa melakukan investigasi. Baru kedua, apakah surveyor ini adalah pelaku survei yang selama ini yang mengatakan kepuasan terhadap pemerintah tinggi? Ya. Cek dulu. Jadi kita harus lihat konteksnya, gitu loh. Jadi misalnya abang presiden, bukan daripada aku pakai nama survei nanti aku Ya, saya dituntut. presiden di Konoha. Presiden di Konoha. Selama abang presiden. Wakil. Oke. Abang mau menteri apa? Mau menteri apa? Menteri Pertahanan. Nah, jadi artinya kalau misalnya abang presiden, aku surveyor yang selalu memberi dukungan pada abang. Setelah abang bertarung, kan kita punya kepentingan tertentu kan? Iya. Bos, kita lanjut. Ayo, gimana? Iyalah. Bentuk persepsi. gimana? Iyalah, udahlah. Dia lanjut kan dipakai surveinya lanjut. Makanya, Surveinya lanjut dong. jadi oleh karena itu, makanya nanti kalau para surveyor masih mengajukan angka-angka itu, sementara jujur saya mengatakan, Ganjar lebih hebat dari dua kandidat kemarin. Semua sudah orang mengatakan itu, sentimen positif sudah mengatakan itu, gitu ya. Ya. WA teman-teman saya juga, kecuali yang nyinyir ya, karena memang sudah di seberang sana gitu ya. Ada, tadi malam saya berdebat loh di WA, akademisi juga ini, tamatan perguruan tinggi terkenal lah, nggak usah aku sebut lah, berdebat. Abang nggak ngerti statistik, jangan salah kau, aku S2 dari PB, aku bilang. Saya ngerti statistik, saya bilang gitu. Wah udahlah, kita close lah diskusi kita ini. Artinya, membela secara tidak melihat, membela secara buta. Jadi oleh karena itu, saya menekankan bahwa perdebatan kemarin mutlak dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dibanding yang duanya, karena yang dua ini sibuk dengan saling serang. Maka oleh karena itu secara kualitatif saya sudah katakan di berbagai media, the real presiden, real tanda kutip, adalah Ganjar, bukan mereka berdua. Oleh karena itu kalau masih ada survei mengatakan nanti bla 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 dengan asumsi anggaplah metodologinya benar, masih menang Prabowo, seharusnya survei itu dibatalkan demi tanggung jawab akademik, demi tanggung jawab kualitas. Ini terlepas dari ini, memang nggak mau salaman ya terakhir ya? Katanya sih gue baca sih nggak ada. Ya. Saya lihat settingnya, tapi biarkan wartawan melihat. Jadi settingnya bagus banget. Yang saya lihat dulu, karena aku tidak hadir. Iya, makanya. Bahwa Ganjar menyalam Prabowo. Prabowo berjalan menyambut Anies saling bersalaman. Nah, ketika Ganjar ingin bersalaman dengan Anies, langsung Prabowo balik badan. Pernyataan Presiden Prabowo juga ngomong bahwa dia bilang karena Anies Dia nyamperin, iya, karena dia yang lebih tua. Secara itu makanya Karena saya juga baca berita itu karena Iya. saya lebih senior. Iya. Padahal Bang, Iya. dalam konteks perdebatan, dalam konteks diskusi. Jadi misalnya Bang, saya dosen akademisi di bidang katakanlah pasca sarjana. Ketika saya berdebat dengan tukang beca, saya harus posisikan sama dengan dia. Oh iya betul. Jadi pandangan orang bukan karena status.
gitu ya. Mau profesor doktor, mau orang kaya, mau miskin, mau apa, ketika kita berdiskusi setara. Itu prinsip dari suatu perdebatan. Nah, oleh karena itu, karena mereka sama-sama calon presiden, tiga-tiganya, posisi mereka pada saat itu adalah sama. Berbeda kalau mereka ketemu di rumah mereka. Ketika mungkin Atau nostalgia. ngajak ngopi-ngopi itu. Nah, atau mereka itu bisa nostalgia karena apa? Prabowo kan pendukung Anies kemarin kan ketika gubernur kan Mengusung ya? Mengusung. Dalam konteks itu misalnya ketemu mereka, ya mari kan bisa saja. Tapi dalam konteks jadi oleh karena itu relasi antar manusia harus dilihat dalam konteks apa, gitu ya? Konteksnya apa? Jadi sama dengan begini. Mahasiswa saya di kelas, saya perlakukan sama dengan saya dalam konteks diskusi. Ayo, coba berdiskusi, bikin pandanganmu. Nah, Jangan Bang, takut yang sama. bikin penasaran itu Ya. saya, itu Pak Prabowo manggil-manggil Mas Anies itu dengan profesor-profesor itu sebetulnya memang Mas Anies sudah profesor Saya atau belum dapat data itu. Tapi boleh jadi. Karena gini, profesor ini ditambah... atau nyindir atau apa sih? Boleh. Oh, enggak, iya kan? Jangan. Ada yang Tetapi- bilang gitu di Google, coba deh, lo bilang. Tapi bisa Apakah saja benar itu, Anies profesor? Tapi bukannya Anies juga pernah jadi apa? Dekan juga kali ya? rektor, Oh, rektor ya, di rektor Paramadina. utama Paramadina. Nah, Nah, tetapi makanya bisa itu- saja itu saya associate penasaran profesor, itu. pembantu profesor bisa saja. Iya. Atau sudah profesor saya nggak dapat data itu, gitu ya. Tetapi ungkapan itu adalah sebagai ungkapan katakanlah menunjukkan bahwa kamu adalah seorang intelektual. Padahal di sisi lain tidak berbicara etis, kan kontradiktif. Di sisi lain dia mengatakan profesor, di sisi lain Anies tidak bicara tentang etis. Artinya kontradiksi kan? Iya. Maknanya menurut saya loh ini, makna kan subjektif. Kamu seorang profesor tapi tidak beretika, kira-kira begitu pesan yang disampaikan. Oh, dialamatkan ke Mas Anies Iya, itu ya? ke Anies, ya. Kalau kita tarik, kalau Iya, saya iya, memaknai, iya, karena iya. simbol komunikasi tak bermakna. Iya. Sang profesor harusnya beretika kan? Iya. Iya kan? Betul, betul. Beretika, sopan, dan maka Sopan, tidak iya. boleh plagiat dan lain-lain Iya, sebagainya iya, kan? iya. Gitu. Sebab semakin tinggi tingkat akademik kita, semakin kita bijak, semakin kita lebih beretika. Tapi dari sisinya Mas Anies kan bilang kan, seolah ngirim pesan juga bahwa yang nggak beretika adalah si Di Konohab. di Konoha. Iya kan? Di Konoha bisa jadi. Dengan meloloskan yang Bisa itu tadi jadi. kan, makanya kan etik Tapi etik terus terang, etik. sangat menurut saya sangat tidak baik Ganjar mengatakan itu. Bicara tentang etika. Ke Anies. Ya, Anies. Enggak. Anies. Sorry, mohon, Prabowo. Oh, Prabowo. Bukan Ngeseral tadi ya. Bukan Iya, Ganjar. iya, iya. Prabowo mengatakan persoalan etika ke Anies. ke Anies. Tidak bagus itu dalam suatu perdebatan, gitu ya. Sangat tidak bagus karena sama saja merendahkan Anies. Padahal Bang, setiap dalam suatu diskusi, gitu ya, dalam setiap diskusi harus setara secara etika, saling menghormati satu dengan yang lain, sekalipun usia berbeda. Itu saya Bang, pengajar argumentasi dan debat. Saya ajarkan kepada mahasiswa bukan materinya yang terpenting, tetapi sejauh mana saudara menghargai orang lain yang berbeda pendapat dengan Anda. Prinsipnya begini. Sekalipun saya berbeda pendapat dengan kamu, berseberangan, tetapi saya harus melindungi kebebasanmu berpendapat. Harus begitu dalam suatu diskusi. Gila ya, kebayang ya. Kontradiksi kan, dia berasa bahwa, gua mau minta dihormati, lu yang datang ke gua, tapi dia bilang dia mau ngangkat-ngangkat anak muda. Anak muda ke dia, jangan-jangan harus cium tangan semua kali tiap hari kali Bang. Bisa kayak begitu. Berarti ini kesimpulannya Bang. Baik. Debat sekarang ini terakhir, Ya. kata terakhir. Ya. Siapa yang unggul Bang? Mutlak Ganjar Pranowo mutlak menang dalam itu. Sebenarnya di debat pertama pun sudah menang dia. Cuma kan setelah selesai perdebat kan digoreng. Ini pun akan digoreng ini. Iya. Akan Iya, digoreng ini. iya. Dengan apa? Hasil-hasil survei itu. Maka saya katakan, tadi saya ulang mohon izin, hasil survei itu batalkan itu hasil survei itu. Orang berkualitas di survei karena harus ada tanggung jawab. Sama dengan saya katakan tadi kesimpulan di bawah listrik itu kan, Iya. harus bermoral kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, oleh karena itu kalau kita tadi good, better, best secara kualitatif, secara kuantitatif Ganjar pada posisi mendekati sempurna yaitu 99,99. Baru urutan kedua, sorry kalau boleh saya katakan, yaitu Anies karena berani Iya. berpendapat. Iya. Itu suatu harus kita apresiasi keberanian itu diantara 60 ke 70. Iya. Yang satu lagi, mohon izin, saya tidak sebut nilainya. Oh, kata Anies kemarin, ada. iya. Nilainya ada di. Ada di 11 di bawah. dari 100. Dari 100. Menurut Anies loh. Itu benar. Menurut Ganjar 5. Lima. Dari mungkin tapi 5 dari 10. 5 dari 10. Lima dari Tapi ini 10. Artinya lebih kata Anies tinggi 11. Iya, Tetapi 11 saya- dari 100. Tapi saya lebih setuju apa yang dibuat Anies.
Wah, Iya, lebih setuju tapi saya. memang kita harus belajar, harus berani kendal kata Ganjar. Iya, benar. Harus berani, lebih setuju Bang. saya. 11 dari berarti Tapi bener, ini bener loh. Minimal di WA grup itu, Iya. pendukung paslon 02, sunyi senyap loh yang biasanya ngocol-ngocol di WA grup gue. Itu diem. Berarti kan auranya udah begitu nih. oleh karena itu, Bang, Iya. dikatakan tidak orang-orang masuk yang di pendukungnya, pendukung Prabowo kan, wah ini elektabilitas lihat aja hasil survei nanti kan, saya jawab seperti itu kan, tanggung jawab moral kan. Nah kalau menurut pendapat saya bahwa hasil survei nanti saya melihat akan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Paling tidak yang dia diambil adalah pertama undecided voters, yang kedua swing voters, yang ketiga yang sudah punya keputusan tapi tidak ngomong. Biasanya ini adalah Ganjar. Oke. Ya. Kenapa? Kenapa Ganjar? Karena biasanya yang tidak mau ngomong ini memilih orang yang tanda kutip tidak mempunyai akses kekuasaan. Kan gitu ya, power dan lain-lain sebagainya, Ya. dan muncul dari bawah, Ya, lebih muncul ya, dari bawah. ya. Nah, jadi ini pasti bermuara. Baru kemudian kalau orang mengatakan di Amerika Serikat ada itu tidak begitu bergeser, kan begitu katanya kan? Ya, ya. Itu beda dengan budaya demokrasi kita di Amerika dengan di Indonesia. Kenapa? Di Amerika Serikat dari awal mereka sudah program, visi misi dan program. Ya. Jadi siapapun sosok presiden di sana asal programnya bagus, Ya. nggak peduli mereka orangnya, Ya. gitu kan? Jadi oleh karena itu maka perdebatan sudah mengusung gagasannya. ya? Kalau di sudah. sini masih orangnya ya. Oh dilihat iya, tuh. jadi masih sosok kadang-kadang program baru disusun kemarin gitu kan. nah, jadi oleh karena itu mereka sudah lihat, maka tidak begitu. Tapi di Indonesia beda culture-nya, Iya, budaya politik kita beda. Karena oleh karena itulah maka kualitas seseorang itu dilihat dalam perdebatan, sehingga selain swing voter, undecided voters, orang yang memilih yang terjolimi yang tidak ngomong itu sudah akan maksud saya akan bergeser memilih Ganjar. Yang berikutnya, ada orang mengatakan tidak bergeser katanya yang sudah milih Prabowo sama Anies, justru terbuka peluang. Kenapa? Kalau mereka mengatakan tidak bergeser suara, sama saja mereka mengatakan manusia itu sebagai objek. Nggak boleh, karena betul. mereka punya pemikiran, gitu kan? Betul. Maka oleh karena itu mereka itu subjek, aktor sosial juga. Iya. Mereka kan merenung mulia. Bisa mereka jadi yang sekarang jadi swing, jadi mulai Mulai swing, anak-anak bla bla sekarang bla bilang seterusnya. godek-godek lah. Gini. Jadi sehingga mereka itu nanti akan mengambil keputusan. Oke. Yang katakanlah milih Prabowo. Setelah dilihat kualitasnya, argumentasinya, baru kemudian Anies setelah dibuat pandangan-pandangan yang serangannya bisa bergeser. Karena manusia itu abangku adalah aktor sosial. Dia punya kehendak bebas, nggak bisa dikendalikan. Anak kita sendiri abangku, bisa nggak kita kendalikan 100%? Enggak lah. Dia punya history of life, dia punya katakanlah kehendak bebas, dia punya cita-cita dan lain-lain, nggak bisa. Jadi kalau dikatakan tidak bergeser, itu menurut saya tidak memahami perilaku manusia. Iya, apalagi kan ada teori split ticket voting itu Betul. ya. Nah, Iya. jelaskan dulu Bang, gimana itu Bang? Bang, sekarang nih saya mau Karena bikin ini. mengelompokkan gitu kan? Ya, enggak bikin gini aja, Bang. Ini kan udah trennya bagus nih Ganjar nih. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak buat nanti debat cawapres nih, Pak Mahfud supaya ikutin trennya Mas Ganjar nih, keren, bagus. Nah, Baik. ada pesan-pesan karena kan kata orang nih kayaknya Pak Mahfud nih sama Cak Imin masih segen nih berdebat sama anaknya presiden karena Pak Mahfud itu masih bawahannya Ya, presiden. Nah, ini kan trennya udah keren nih Mas Ganjar nih. Harapannya Bang Emrus supaya diikutin juga nih sama Pak Mahfud seperti apa? Baik, saya pikir yang membangun narasi itu bukanlah orang Mahfud. Iya. Yang membangun narasi seperti itu melemahkan dari pihak sana itu udah pastilah. Siapa sih yang meragukan Mahfud MD? Ya. Kemampuannya, kapabilitasnya, keberaniannya. Ya, Alah, sorry kalau kusebut ya Bang ya, bahwa Mahfud MD ini luar biasa ini. Iya, iya. Kalau kusebut nanti salah satu tokoh di Republik ini nggak apa-apanya itu seseorang itu. Seseorang itu nggak usah kusebut lah. Dari segi intelektual, kemampuan, analisis. Jangan nanti dan- Erin tumpah lagi. baru. Paham lah. Paham lah. Iya, iya. Jago dia, Bang. Di samping kemampuan intelektualnya, keberaniannya, integritasnya, kapabilitasnya, semua dimiliki. Terus terang kemarin, saya berpikir pasangan Prabowo itu calon wakil presidennya bukan Gibran. Kalau misalnya Yusril yang menjadi wakilnya, wah baru kita Seru itu. wah baru kita head to head, Iya. sekelas apple to apple gitu loh. Iya. Kan dibicarakan itu. Benar, iya. Saya berpikir kemarin kalau itu jadi, wah enak ini
di perdebatan. Udah ngurus SKCK lagi ya. SKCK gitu. Nah, oleh karena itulah tidak jadi gitu ya. Iya. Saya tidak tahu apa terjadi sandera politik gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka itu narasi yang dibangun. Jadi tidak ada sedikit pun ketakutan atau katakanlah kekhawatiran atau kemampuan Mahfud MD. Kita harus beri jempol dengan dia. Luar biasa ini. Kita bersyukur bangsa ini kita memiliki Mahfud MD dalam konteks penegakan hukum. Oleh karena itu, Peluru tak terkendali itu dia. betul. Jadi iya betul. Iya Demi kan? kepentingan bangsa dan negara. Iya. Nah, 3 kandidat ini, 3 pasang ini ya Bang, dalam konteks perjuangan politik, perjuangan hukum, penegakan hukum hanya Ganjar. Hanya Mahfud MD dibanding yang lainnya. Iya. Kalau kita tapi di backup atau katakanlah dipimpin oleh Ganjar karena memang backgroundnya sarjana hukum juga. Iya. Sarjana hukum dari UGM. Maka persoalan bangsa kita kan penegakan hukum. Jadi terus terangnya ketika terjadi disorder sosial, maka akan perlu dilakukan keteraturan sosial. Keteraturan sosial hanya dilakukan dengan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum dilakukan di bidang pertambangan dan lain-lain sebagainya, 50% pekerjaan itu selesai. Ya. Karena kasusnya persus hukum kok kita di Republik ini. Iya. Jadi kenapa Eropa atau Singapura atau apa negara maju kena keteraturan? Bukan IQ loh. Kalau mau IQ kita bisa bertarung dengan orang Inggris. Kenapa saya mengatakan IQ kita nggak kalah dengan Inggris. Ketika Olimpiade matematika kan IQ kan orang Indonesia menang. Iya. Cuma ketidakteraturan hukum kita, semraut itu hukum kita, para menteri bisa menggunakan diskresi tertentu, iya kan? Misalnya saya menteri komunikasi bisa nggak men-take down yang mendukung abang, gitu kan? Itu kan banyak kepentingan lah. Oleh karena itu penegakan hukum. Maka Maksudnya Menkominfo gitu-gitu ya? ya andaikan saya loh menterinya. Oh iya, Kalau kan ya andaikan. andaikan saya mana tahu nanti abang menteri presiden jadi aku menterinya sehingga tidak akan ku take down itu kan. Iya. Nah, oleh karena itulah maka saya pikir ini persoalan hukum. Maka kemajuan bangsa dan negara kita akan melejit, akan satset, akan lebih cepat kalau memang sungguh-sungguh hukum ini menjadi panglima atau menjadi yang utama di semua sektor. Ada pandangan mengatakan gini Bang, korupsi di pertambangan kan berarti pelanggaran hukum. Iya. Ketika tidak ada korupsi di pertambangan, kita masing-masing warga Indonesia mendapat 20 juta per bulan cuma tidur doang. Perkalikan aja jumlah penduduk 200 juta kali per bulan kali 12 juta kali 5 tahun. Selesai itu ditutupi. Tidak sekedar hanya apa Bang? Apa itu namanya? Memberi susu dan makan siang. Makan siang, susu dan makan siang dibanding dengan menyelamatkan uang negara. Rakyat kita tidak hanya sekedar minum susu, mandi susu. Iyalah tanda kutip ya mandi susu Mandi susu. Apa itu lagu itu banyak kolam dan susu kan gitu kan di negeriku gitu. Aduh, kalau susu makan nanti saya tidak terbayang saya itu program itu. Kenapa? Makan berarti sudah tersedia makanan. Dari Sabang sampai Merauke, bagaimana pengelolaannya? Dari mana sumber dana? Saya melihat salah satu tim sukses yang mengatakan bahwa diambil dari alokasi kesehatan. Ikuti kan itu? Alokasi kesehatan. Tapi nanti Bang, Sebentar dulu. di segmen kedua dulu nih. Oh, ini udah gitu. 1 jam. Oh. Kita bridging dulu ya. Bridging Oke? dulu. Sampai Oke. ketemu lagi di belak-belakan episode kedua sama gua dan Erwin. Ciao. Ciao.